Hai, thank you for stopping by. Welcome to the Underground Podcast, tempat di mana kita bakal ngobrolin topik-topik seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Tanpa berlama-lama lagi, let's go down to the underground. Oke guys, welcome back to the Underground Podcast. Podcast di mana kita bakal ngobrolin topik-topik seputar jualan online dari seller dan juga untuk seller. Finally guys, akhirnya kita balik lagi ngobrol-ngobrol di podcast ini. Gue udah lumayan kangen karena kita habis break kemarin for some reason. Gue sama Adrian break dulu, tapi hari ini gue bersyukur bisa ngobrol-ngobrol lagi di sini. Ya, hari ini gue nggak bareng sama Adrian, tapi tetap shout out ke Adrian buat semua editingnya nanti. Tetap kredit buat Adrian ya. Semuanya bakal kita terima jadi keren pokoknya. Nah, tapi hari ini gue nggak sendirian teman-teman. Hari ini gue ditemenin sama salah satu teman gue, one of my close friend. He is also my youth leader. Dan di sisi lain dia juga seorang seller teman-teman, seorang entrepreneur. Wede. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama teman gue, bareng sama Richard Goy. Welcome, Chad. Halo Will, halo. Thank you ya udah diajakin ngobrol-ngobrol di sini ya, gokil nih underground nih. Gile. Sama-sama bro, thank you juga nih udah mau datang ke Our Humble Podcast ya. Nah, Chad, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih, mungkin boleh perkenalan sedikit dulu nih ke teman-teman ya. Sekarang ini lu tuh lagi sibuk apa sih? Iya, kalau kesibukan yang paling utamanya sih lanjutin usaha bokap. Jadi kalau sekarang nih, gue sama bokap gue nih udah separuh-separuh. Jadi namanya lanjutin usaha orang tua gitu kan. Umumnya kan orang tua kerja terus kita ikut nimbrung di situ. Dan awalnya pun gue sama kayak gitu. Nah belakangan gue cari cara gimana caranya supaya gue bisa lebih leluasa gitu di usaha ini. Dan gue kepikiran aja gitu untuk split hari sama bokap gue. Jadi seminggu gue 4 hari, bokap gue 7 hari. Jadi gue bisa lebih banyak berbuat sesuatu lah di usaha bokap gue ini. Itu yang paling utama sih, Will. Oke, I see. Jadi sekarang kesibukan utama lu adalah ngebantuin usahanya bokap ya, Chat ya? Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu juga nih, usahanya usaha apa sih, Chat? Nah, bokap gue jadi tuh sebenarnya nerusin usaha dari bokapnya dia. Jadi akung gue tuh asli dari Hong Kong. Ini no KW. Jadi dia dari Hong Kong datang ke Indonesia sebagai apa tuh? Imigran ya. Datang ke sini dia jualan bakso yang mungkin dulu dia jualan di sana, gue juga kurang tahu, atau dia cuma dulu pernah makan di sana terus dia bawa ke Indonesia, dia jualan di sini. Nah, itu bakso namanya bakso fuchou kalau orang umumnya kenalnya, atau bakso iwan. Basically dia bakso ikan isinya daging babi. Nah, akung gua berarti kan itu akung gua. Itu yang pertama kali dia jualan. Habis itu bokap gua ngelanjutin dari akung gua, walaupun agak ribet sih sejarahnya. Lu bisa bilang lanjutin, lu bisa bilang nggak lanjutin juga sebenarnya. Tapi singkat cerita anggap aja lanjutin. Nah sekarang gua ngelanjutin usaha bokap gua ini. Wah, berarti ini usaha keluarga turun-menurun dari kakek lu, bokap lu, bahkan sampai lu sekarang yang megang ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, namanya itu bakso icung ya, Chat ya? Iya, namanya ngambil dari nama bokap gua. Nah makanya ada orang yang bilang kan katanya dari akung lu, kenapa nggak pakai nama akung lu? Nah itu sejarahnya agak ribet tuh Will, kalau gua ceritain satu episode sendiri nanti takutnya kan. Tapi intinya pakai nama bokap lah. Gue juga sempat pakai nama lain gitu kan. Gue pikir karena zaman sekarang gitu kita jadi kepikirannya apa ya namanya yang fancy buat sebuah usaha gitu kan. Sempat tuh keluar beberapa nama lah gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya jadinya pakai nama bokap. Walaupun sebenarnya bokap waktu jalanin usaha ini sekian tahun nggak pernah pakai merek gitu. Oke, tapi pas lu pegang akhirnya lu mulai nge-branding lah gitu ya. Mulai kasih merek ya. Iya kan. Karena gue ngerasa branding penting banget gak sih, ya kan? Karena gue tuh ngalamin beberapa, jadi kita kan sempat pindah-pindah tuh, dulu kan kita ngontrak tuh, pindah dari satu rumah ke rumah lain. Dan kadang ngontrak itu kadang kan orang jadi lost nomor telepon rumah kita gitu kan, atau alamat rumah kita mereka lost. Dan gue tuh ngalamin ada customer tuh yang karena kita nggak punya nama, karena kita nggak punya brand baksonya, itu tuh gue ngalamin pas customer nemuin lagi nomor kita entah dari mana, dia bilang, aduh, dia bilang ini namanya bakso apa sih?
Saya tuh udah lama nyari-nyari nggak ketemu. Nanti dia bilang, ini akhirnya dibawain sama saudara saya. Oh ini sama nih yang saya waktu dulu beli gitu. Jadi branding penting banget. Bahkan sekedar untuk orang bisa nanya, lu tahu gak bakso Icung tuh yang mana? Atau lu tahu gak bakso Icung tuh jualannya di mana? Lu tahu gak kontaknya gitu? Penting banget kayak nama lah gitu. Iya. Setuju banget kalau branding itu penting banget ya. Nah, tapi sorry sebelumnya Chat. Berarti bakso Icung itu basically bukan tipe kayak restoran gitu ya? Bukan. Nah, jadi kalau akung gue tuh gue nggak tahu sih dia dulu jualannya kayak gimana. Tapi kalau bokap gue itu dia tuh jualan ke distributor. Jadi let's say ada restoran, nah dia supply ke situ, ntar restorannya ngejualin bakso bokap gue gitu. Dia cari restoran lain atau nggak harus restoran juga. Kadang malah gue ngelihatnya yang works itu bukan yang restoran, justru yang misalnya bakmi, tapi yang ini ya mungkin yang Chinese kali ya, karena kan babi ya isinya gitu. Nah justru lebih worksnya di situ, mereka yang penjualannya lebih bagus bahkan kadang-kala daripada restoran. Dan gue lebih mudah masuk ke yang model kayak gitu cenderungnya daripada ke restoran, karena restoran tuh biasanya mantep mereka suppliernya tuh. Jadi gue pernah nawarin bakso gue ini waktu harga bakso gue masih goceng, Will. Nah gue tawarin bakso harga berapa? 5.000. Terus mau kasih saya berapa? Gue lupa berapa, tapi let's say 3.000 misalnya. Mereka langsung share sendiri, ini adalah kalau gue sebut nama restorannya lu tahu gitu. Mereka sebut angka bakso kita modalnya 500 rupiah dia bilang. Gokil. Jadi kalau ke restoran-restoran yang besar justru mungkin karena suppliernya udah, makanya mereka juga pasti mainnya partainya lebih besar lagi gitu ya. Ya. Oke. Jadi berarti bakso Icung ini bukan kayak tempat makan atau restoran, tapi lu lebih ke distributor ya, Cat ya? Iya, bokap gua lebih ke distributor. Nah, gua kalau sekarang sama belum ada tempat. Waktu itu sempat sih kepikiran kita mau buka tempat, tapi untungnya kita nggak jadi buka waktu itu karena ternyata tiba-tiba corona tuh. Nah, kalau sekarang akhirnya selain ke distributor, kita ke retailer sejak gua mencoba meneruskan usaha bokap. Iya, wah. Sejak lu masuk ini makanya mulai ada packaging yang baru ya, Cat ya. Terus mulai online-nya juga lebih aktif, Instagram lebih aktif dan lain sebagainya ya, Cat. Oke, kalau itu sekilas tentang bakso Icung, teman-teman. Jadi ini 100% halal. Tapi untuk yang boleh makan babi ya teman-teman ya. Ini disclaimer dulu nih. Jadi itu sengaja tuh gue tulis di bio tuh karena itu keresahan gue juga, Will. Kadang gimana ya maksud gue? Karena menurut gue halal haram itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Jadi dari sanalah muncul lah itu ya tagline ya mungkin ya. Iya. Oke, tapi itu pas gue tadi ulik ya, gue lihat, gue cek, wah ini bahasanya bahasa Richard sih ini. Oke, itu tadi sekilas tentang usaha yang lagi Richard lanjutin dan juga jalanin sekarang, yaitu bakso Icung, teman-teman. Nah, sekarang kita pengen lanjut ngobrol nih, Chat. Sekarang gue pengen nanya lo, gimana cerita atau pengalaman lo selama lo ini ngejalanin usaha keluarga. Nah, kalau gue boleh tahu berarti lu ini dari kampus selesai langsung terjun di bakso Icung ini ya, Cat ya? Iya, bisa dibilang gitu. Gue sempet sih ngerjain hal lain, cuma nggak bisa dibilang ngerjain juga karena iseng-iseng doang. Gue dari SMA bahkan, Will, sebetulnya udah dibilang bahwa Cat, nanti kamu yang bakal nerusin usaha apa gitu. Gue 3 bersaudara, engkau gue nggak mau ngelanjutin. Enci gue karena cewek, nggak tahu kenapa, jadi dibilang kan Cici cewek, masa Cici yang lanjutin. Nah, gue nggak tahu latar belakang perkataan itu apa gitu, tapi itu yang sering gue denger, Cici kan cewek, kok nggak mau. Akhirnya gue sih mau aja saat itu gitu. Jadi dari sejak SMA tuh gue udah dikasih tahu bahwa gue yang akan lanjutin usaha bokap. Oke, jadi dari 3 bersaudara, lu yang dipercayakan buat ngelanjutin usaha bokap ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal ngelanjutin usaha keluarga nih, banyak yang bilang kalau ngelanjutin usaha keluarga itu enak gitu, Cat. Atau bisa dibilang ini semacam privilege, karena nggak semua orang bisa ada di posisinya lu saat ini. Nah, apakah benar ngelanjutin usaha keluarga itu semuanya serba enak nih, Cat? Atau ternyata ada tantangan-tantangan tersendiri? Nah, menurut pandangan lu gimana? Iya, jadi tadi kan gue bilang kan bahwa gue dari SMA udah dikasih tahu bahwa gue yang akan lanjutin usaha bokap. Dan gue mau aja. Kenapa? Karena itu juga yang ada di pikiran gue, Will, sebetulnya. Gue pikir ngelanjutin usaha keluarga tuh ya enak lah gitu. Nggak tahu ya, waktu SMA gue mikirnya tinggal terima duitnya doang mungkin. Mungkin pikiran gue cuma jadi bos tuh ngapain sih gitu kan.
Jadi sama dulu gue juga pikirnya, ini udah enak banget, dan gue sempat mikir, walaupun gue sempat mikir gitu, kenapa kok gue nggak mau gitu kan. Begitu gue udah, mungkin karena kok gue udah lebih tua juga saat itu kan, makanya dia nggak mau karena dia tahu sisi nggak enaknya ngelanjutin usaha orang tua itu. Nah gue di sisi lain masih SMA dan gue pikir ya enak-enak aja lah gitu. Nah sekarang kalau lu tanya enak gak, gue nggak bisa bilang gak enak juga, takutnya dibilang nggak bersyukur. Jadi kalau gue sebut, gue rasa sih semua pekerjaan lah, either lu ngajuin usaha orang tua lu, either lu bangun usaha sendiri, either lu kerja di kantoran, gue rasa semua sama, ada enaknya ada nggak enaknya sih. Itu aja sih, Will. Yes, gue setuju banget sih. Nah, Chat, kenapa gue tadi bisa nanya kayak gitu? Soalnya dulu gue juga pernah ngalamin ngejalanin usaha bareng bonyok gue gitu. Cuma mungkin yang ngebedain, at the end gue masih di industri yang sama, cuman gue akhirnya bikin merek toko gue sendiri. Nah, tapi pas gue ngejalanin usaha ini bareng bonyok, yang gue rasain ya, mereka itu seperti udah punya pola kerjanya mereka sendiri gitu. Udah punya sistemnya gitulah. Nah, jadi pas gua mau kasih usulan buat misalnya masuk ke digital, atau misalnya pakai tools-tools yang lebih kekinian gitu ya. Nah, itu kadang-kadang agak susah aja gitu, Chat. Kayak gitu. Banyak faktor. Gue nggak tahu ya. Gue bisa hafal semuanya atau enggak. Tapi ini gue ngomong yang gue keinget aja ya. Kayak lu sebut tadi packaging, itu juga cukup lama tuh, Will. Proses pengajuan idenya tuh cukup lama juga tuh. Dari awal gue bilang gue pengen bikin packaging, bokap bilang nggak perlu, mau ngapain, buang-buang kos kan kayak gitu. Terus kayak misalnya gue mau ngasih nama pertama kali, nggak usah pakai nama juga laku gitu. Terus kayak resep tuh gue bikin apa sebutannya? Ya maksudnya udah gue resepin gitu. Gue nggak tahu ya, kalau lu tahu, orang-orang tua tuh biasanya kalau usaha masakan tuh masaknya tuh pakai feeling gitu loh, maksudnya kalau dia masak tuh minyak tuh dia ngerti kan maksud gue kan, bumbu ya, berapa sendok gitu segala macam. Nah gue gram-gramin gitu loh, buat gue biar dapat konsistensi rasanya gitu maksud gue. Nah banyak hal-hal yang kayak gitu tuh yang gue sama bokap gue tuh nggak sama pendapatnya gitu. Oke, artinya lu juga ngerasain ini ya, Chat ya. Jadi mungkin bisa gue simpulin, dibilang enak, yang nggak sepenuhnya enak juga. Ada tantangan sendiri juga ya. Nah, jadi dari sekitar kurang lebih 4 tahun ini, ada hal yang paling berat nggak, Chat? Atau ya momen-momen yang kayak paling krusial gitu, lu menjalankan usaha ini bareng bokap gitu? Krusial ya? Gue nggak keinget apa-apa sih. Cuman kalau yang paling gue inget tentang gue ngajuin usaha bokap, masalahnya apa, challenge-nya apa, kebanyakan seputar itu sih. Lu punya ide, jadi gini, Will, kita nih sebagai anak, kita pengen ngajuin usaha bokap kita pasti pengen kasih yang terbaik, kita pasti pengen usaha ini maju. Yes. Nah, kadang tuh gue miss-nya tuh di sini nih, kayak gue lupa bahwa bokap gue kan juga pasti mau usaha ini maju gitu loh. Nah jadi kita sama-sama punya tujuan yang sama, cuma cara kita beda gitu loh. Nah seringkali itu yang bikin bentrok gitu loh. Yang gue pikir perlu, bokap gue bilang nggak perlu. Yang bokap gue pikir perlu, gue bilang ini justru nggak perlu, kayak gitu. Nah jadi kalau yang paling krusial, ada hal apa yang besar yang terjadi, gue pikir nggak ada sih, tapi hal-hal kayak gitu tuh sering terjadi gitu. Hal-hal beda di sini, beda di situ, itu sering terjadi. I get your point ya. Jadi yang gue dapetin tuh, mau dapetin kepercayaan bokap itu nggak segampang yang ya satu hari bisa dapat kepercayaan itu ya. Dan itu mesti bertahap ya, Chat ya. Iya, bertahap banget sih. Ya gila. Dan mungkin kan biasanya kita kasih tahu ide-ide kita ya, Chat. Tapi biasanya orang tua tuh kalau ide aja mungkin dia kurang bisa klik gitu ya. Maksudnya dapetin maksud kita tuh apa. Betul. Tapi mereka mesti lihat lebih ke hasilnya mungkin ya, Chat ya. Persis. Apa yang lu lakuin, Chat, buat dapetin kepercayaan bokap? Misalnya pernah nggak sih lu kayak Pak nunjukin ini udah bisa loh Pak sebenarnya masuk ke online gitu misalnya? Ada nggak yang lu tunjukin ke bokap gitu, Chat? Iya, jadi memang gue setuju banget tuh bahwa orang tua tuh memang mesti ditunjukin buktinya aja sebenarnya. Kalau mereka udah lihat buktinya, baru mereka bener gitu. Nah masalahnya kan sebelum kita pembuktian kan, sebagai orang yang ngelanjutin usaha bokap, kadang-kala tuh kita perlu agreement dari dia gitu loh. Boleh gak nih? Bisa gak nih? Karena kalau gue ngelakuin sesuatu di depan bokap yang bokap bilang gak boleh, itu kan namanya gue
cukup ngelawan ya. Nah jadi akhirnya gue ngelakuin hal-hal yang nggak kelihatan sama bokap. Contohnya apa, kayak online akhirnya gue ya udah jalan sendiri aja, toh bokap gue nggak nyentuh online kan, jadi gue jalan sendiri aja gitu. Lalu packaging misalnya, ya udahlah bokap gue juga nggak tahu, baru gue bikin aja, begitu barangnya jadi masa nggak dipakai gitu kan. Atau ya pokoknya hal-hal kayak gitulah gitu ya. Pokoknya gue ngelakuin hal-hal yang nggak kelihatan dulu nih sama bokap. Kalau kayak misalnya resep tadi tuh ya, resep tuh gue baru berapa bulan inilah baru akhirnya gue listin gitu gram-gramnya gitu. Sebelumnya ya nggak bisa karena itu kelihatan sama bokap langsung di depan mata dia gitu. Jadi gue ngelakuin dulu hal-hal yang bokap gue nggak lihat. Nah akhirnya kepercayaan ini didapat kapan? Waktu ada buktinya kayak yang lu bilang tadi. Jadi kayak misalnya hari ini deh yang baru kejadian banget nih. Tadi pagi, hari ini tuh lagi rame banget nih karena kan habis promo 99 nih gue. Jadi yoi ya kan. Jadi promo wah rame kan, biasa lah promo ya kan. Iya. Rame. Terus Gojek kan banyak kan di depan segala macam lagi nungguin nganter gitu, nungguin barang. Nah, ada tuh salah satu Gojek tuh yang ngomong ke bokap gua, lagi ngobrol aja gitu, biasalah. Terus dia bilang, "Wah, Pak, zaman sekarang ya emang mesti online baru rame." Si Gojeknya bilang gitu. Bokap gua keluar kata-kata dari mulutnya sendiri. "Iya, anak saya yang ngurus, saya emang nggak ngerti, untung ada anak." Wow. Nah, kadang tuh itu baru kelihatan ketika udah ada buktinya kan, emang kan. Jadi untuk ngerjainnya daripada lu ribut sama orang tua lu, jadi mending kerjain yang nggak kelihatan dulu di mata dia gitu loh. Maksud gua. Jadi begitu udah jalan, udah running, ya asal lu yakin emang ini works gitu, ini bakal works dan lu jalanin terus, pasti kelihatan lah hasilnya. Atau kalau kayak misalnya yang beberapa kali terjadi deh, misalnya kayak customer kan ada yang hubungin ke gua buat pesan, tapi ada juga yang ke telepon rumah buat pesan bakso gitu. Nah kadang-kala tuh bokap gua yang ngangkat gitu. Nah kalau bokap gua yang ngangkat, kebetulan nih yang pesan misalnya encim-encim yang suka ngobrol gitu, kadang dia suka apa namanya, komentar aja gitu. "Wah sekarang baksonya udah bagus ya, dulu jelek katanya, sekarang udah jauh lebih bagus. Kok bisa tiba-tiba jadi bagus?" Bokap gua ngomong lagi, "Iya anak saya tuh bikin packaging segala," katanya. "Iya bagus dong, mesti gitu, zaman sekarang harus inovasi." Nah jadi ngerti gak maksud gue? Justru komplimennya datang dari orang ke bokap, baru gue bisa denger, bokap gue udah suka nih dengan apa yang gue lakuin, sehingga bisa dilakuin terus kayak gitu. Jadi di awal tuh pastilah, Will, maksud gue kayak buat apa, nggak perlu ngapain gitu, ini juga udah running, ini juga udah laku gitu. Cuma begitu lu jalanin dan kelihatan hasilnya, orang tua lu pasti dukung lah gitu. Gila. Ini berarti pas lu denger pujian dari orang lain itu yang bokap lu denger sendiri, itu buat kita kayak, wah gila, akhirnya finally gitu ya, Cat ya. Iya. Oke, ini interesting banget teman-teman. Mungkin kalau kalian lagi ngalamin hal yang sama nih, lagi berjuang buat dapetin kepercayaannya orang tua kalian, kita bisa belajar dari pengalamannya Richard tadi. Setia dulu dengan hal-hal yang gak kelihatan, teman-teman. Sampai hal-hal yang gak kelihatan itu jadi pembuktian kita buat orang tua kita. Dan gue yakin semua kita di sini pasti setuju kalau ini bukan hal yang gampang gitu. Tapi gue rasa nggak ada cara lain. Karena mungkin pembuktian itu satu-satunya cara supaya orang tua kita bisa lihat kalau apa yang kita jalanin itu benar-benar works dan memang at the end of the day itu ada hasilnya gitu. Keren banget sih. Oke, ini tadi kita udah bahas nih gimana caranya Richard buat dapetin kepercayaan bokap dia sampai hari ini gitu teman-teman. Kalau gue boleh lanjut nih, Richard. Kalau lu bilang nggak boleh lanjut, episode 2 udah selesai nih. Yuk. Kita lanjut boleh.